Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal dengan judul Kesehatan Mental Mahasiswa pada masa COVID-19 atau pada pembelajaran jarak jauh. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Misela Aura Janata dan teman saya Ayundia Ruci Yulma Putri. Sebelumnya kami memakai template jurnal dengan susunan yang pertama ada judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik, langsung saja ke pendahuluan yang akan saya jelaskan. Pendahuluan, virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2020 telah menyebar ke seluruh dunia. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat. Selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover atau virus yang melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia. Namun, teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dekat dengan pasar, yakni Institut Virologi Wuhan atau WIV. Di tempat itu, para ilmuwan sudah mempelajari virus corona pada kelelawar selama lebih dari 1 dekade. Ada berbagai macam dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, khususnya dampak buruk bagi kesehatan mental orang di dunia, khususnya di Indonesia. Berbagai kasus bunuh diri di dunia sangat banyak jumlahnya dikarenakan kesehatan mental yang terganggu akibat pandemi ini. Menurut Dr. Ampom, pandemi telah menyebabkan hilangnya nyawa dan mempengaruhi status sosial ekonomi. Ini cenderung terjadi secara tiba-tiba. Banyak orang kehilangan orang yang mereka cintai, yang lain kehilangan pekerjaan atau terbebani hutang. Coronavirus tidak hanya berefek pada fisik tetapi juga pada kesehatan mental, terutama kekhawatiran kasus bunuh diri yang meningkat di masa pandemi COVID-19. Bunuh diri kemungkinan akan menjadi sesuatu yang mendesak untuk menjadi perhatian karena penyakit ini menyebar dengan cepat. Secara historis, pandemi penyakit telah dikaitkan dengan konsekuensi psikologis yang serius. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini memang sudah menuntut banyak perubahan pada kebiasaan hidup masyarakat. Mark Rieger, Profesor Ilmu Psikiatri dan Perilaku di Fakultas tak menentu, membuat seseorang berada dalam kungkungan. Pada petugas kesehatan, peserta didik yang tidak bisa ke sekolah, pekerja yang dan terancam PHK, masyarakat yang jatuh miskin, hingga mereka yang harus menjalani isolasi adalah kelompok yang menghadapi risiko penurunan kesehatan mental. Menurut WHO, jika merujuk pada pernyataan WHO, kualitas kesehatan mental peserta didik yang tidak bisa menjalani pembelajaran tatap muka adalah isu penting. Adapun di antara kelompok peserta didik yang cukup rentan mengalami masalah kesehatan mental adalah mahasiswa. Pada Maret 2020 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang berisi perintah bagi seluruh instansi pendidikan untuk menunda pembelajaran secara tatap muka dan menggantinya dengan metode video conference atau kelas online. Pembelajaran jarak jauh secara online kemudian dijalankan oleh semua sekolah dan kampus. Hingga Maret 2021, mayoritas sekolah dan kampus masih menjalankan pembelajaran online. Laporan yang berjudul Psychological Impact from COVID-19 among University Students, Risk Factors Across 7 States in the United States menyimpulkan kualitas kesehatan mental sebagian besar mahasiswa di Amerika Serikat anjlok selama pandemi. Banyak mahasiswa AS menghadapi masalah depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya pada tingkat yang lebih tinggi daripada populasi umum pada tahun-tahun sebelum COVID-19. Situasi ini terjadi karena para mahasiswa harus bergulat dengan lingkungan sosial baru, menghadapi tuntutan untuk meniti karir, hingga problem keuangan. Hasil studi berjudul Social Media Fatigue pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19, peran neurotisme, kelebihan informasi, invention of life, dan kecemasan. Dalam jurnal Psikologi Sosial,
atau Juni 2020 terbitan UI, riset itu memeriksa apakah neurotisme, kelebihan informasi, invasion of life, dan kecemasan mempengaruhi sosial media fatigue pada mahasiswa yang belajar di rumah karena pandemi. Sosial media fatigue adalah perasaan subjektif pengguna media sosial yang merasa lelah, jengkel, marah, kecewa, dan kehilangan minat atau motivasi berinteraksi di berbagai media sosial karena banyaknya konten yang ditemui. Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya pengaruh kelebihan informasi pada sosial media fatigue dan rentannya kelompok mahasiswa pria untuk mengalami kondisi ini saat belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Banyak sekolah dan kampus yang menerapkan metode pemberian tugas secara daring. Penugasan itu dilakukan melalui berbagai media sosial yang tersedia, terutama WhatsApp Group. Dalam kondisi darurat karena adanya virus corona seperti sekarang, bentuk penugasan yang dipandang efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Konsekuensinya, pengenaan konsep mengenai suatu pembelajaran sebagaimana yang diterapkan dalam pembelajaran tatap muka tidak bisa berjalan dengan baik. Gagapnya para pendidikan, bingungnya orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, dan mahasiswa yang kebingungan menghadapi metode pembelajaran daring disertai dengan tumpukan tugas, menyebabkan semakin meluas terjadinya kecemasan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Livana PH DKK 2020 menunjukkan bahwa tugas pembelajaran merupakan faktor utama penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19. Sebagaimana penjelasan di atas, maka jurnal ini akan membahas kesehatan mental pada masa COVID-19, khususnya pada pembelajaran jarak jauh atau daring. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau kalimat. Teknik pengumpulan data misalnya analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan laporan atau transkrip. Studi ini difokuskan pada kasus COVID-19 yang tersebar di berbagai negara karena pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun sudah menjadi masalah dunia. Peneliti mencari menggunakan e-media portal Google Scholar serta artikel-artikel dari google.com untuk mendapatkan sumber-sumber artikel dan berita yang akan digunakan dengan menggunakan kata kunci dampak daring bagi kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Beberapa hasil pembahasan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif dan efisien karena masih memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti gangguan jaringan internet dan sinyal yang tidak stabil. Fibrianti 2020 menyatakan bahwa beberapa perguruan tinggi di Indonesia merasa belum siap menggunakan teknologi pembelajaran dengan sistem daring atau jarak jauh. Beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan sistem pembelajaran daring berupa kesiapan mahasiswa, penguasaan teknologi, waktu yang singkat, tugas yang banyak, jumlah kuota, dan kondisi sinyal internet. Kebijakan penutupan sementara lembaga pendidikan dengan berbagai fasilitas pendukungnya dalam jangka pendek membuat banyak mahasiswa terdampak, khususnya mahasiswa yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan daya dukung lainnya yang semakin merasakan kesenjangan digital. Hal ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya tingkat stres dan kecemasan yang dikategorikan dalam skala ringan, sedang, dan berat yang dialami mahasiswa selama pandemi COVID-19. Stres yang dihadapi mahasiswa selain perubahan metode belajar, yaitu diantaranya kekhawatiran ekonomi, kekhawatiran akan kesehatan keluarga dan diri sendiri, penundaan akademik, terbatasnya interaksi sosial, lapangan pekerjaan yang berkurang, dan faktor-faktor lain pada kehidupan pribadi mahasiswa. Faktor akademik berpotensi stres, misalnya karena perubahan gaya belajar dari sekolah menengah ke pendidikan tinggi, tugas-tugas perkuliahan, target pencapaian nilai, serta prestasi akademik. Tingkat stres yang meningkat di kalangan mahasiswa dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademis dan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Stres dan kecemasan pada masa COVID-19 ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dan cara seseorang beradaptasi seperti kepribadian, usia, pengalaman, proses belajar, kondisi fisik, dan lingkungan. Kemampuan adaptasi seseorang juga berperan untuk mencegah timbulnya rasa stres dan cemas, dan menentukan bagaimana seseorang menentukan cara untuk menangani perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika dihadapkan dengan tantangan atau tekanan.
Berawal dari kuliah daring, kita dapat melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap para mahasiswa melalui kuliah daring tersebut, terutama pada mahasiswa baru. Seharusnya masa perkuliahan awal merupakan kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mencari relasi, mengembangkan diri, serta belajar untuk menjadi lebih mandiri. Akan tetapi, sekarang hal itu menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena ketidakmampuan mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa baru pun hilang. Selain mahasiswa baru, mahasiswa lama pun mengalami beberapa dampak yang diakibatkan oleh kuliah daring, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi. Dengan adanya kuliah daring, maka secara otomatis tugas-tugas perkuliahan pun akan semakin banyak. Kuliah daring tentunya memberikan dampak positif dan negatif terhadap mahasiswa. Akan tetapi, tidak sedikit mahasiswa yang merasakan bahwa kuliah daring memberikan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Banyak mahasiswa yang mengeluh dan merasakan bahwa kesehatan mental yang ada pada dirinya semakin memburuk selama pelaksanaan kuliah daring. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu keluarga, terutama orang tua. Setidaknya, sikap penerimaan dari orang tua dapat mengatasi atau mengurangi efek negatif dari kesulitan-kesulitan saat menghadapi tugas akademis dan dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas di kampus. Sehingga hal tersebut dapat membawa mahasiswa untuk selalu termotivasi dan sukses dalam melewati tugas-tugas sulitnya sebagai mahasiswa saat perkuliahan daring. Akan tetapi, terkadang ada orang tua yang tidak dapat mengerti kesulitan anaknya ketika masa kuliah daring seperti ini, sehingga hal tersebut menyebabkan anak dapat merasa depresi dan stres. Dampak negatif yang lainnya dengan adanya kuliah daring yaitu diantaranya sulit untuk memahami materi. Bagi mahasiswa, pemberian materi ketika perkuliahan luring tentunya lebih mudah diterapkan dan dicerna oleh mahasiswa. Sulit untuk mahasiswa memahami materi ketika perkuliahan daring karena mahasiswa tidak dapat diawasi secara langsung ketika perkuliahan, sehingga menyebabkan mahasiswa dapat lebih mudah mengalihkan perhatiannya ke objek lain, contohnya handphone. Dampak negatif selanjutnya yaitu sulit berkomunikasi dengan teman. Kita semua pastinya sepakat bahwa komunikasi akan menjadi lebih mudah jika dilakukan dengan bertemu tatap muka. Dengan jarak yang jauh antara mahasiswa lainnya, maka mereka akan sulit untuk saling melakukan komunikasi. Kesulitan dalam hal komunikasi akan lebih terasa ketika mahasiswa bekerja dalam kelompok. Mahasiswa akan lebih sulit untuk bertukar pendapat dan mengerjakan tugas kelompok karena terkadang ada beberapa mahasiswa yang terkendala jaringan, sehingga itu menyebabkan mereka kesulitan ketika hendak berdiskusi. Dampak negatif berikutnya yaitu tugas menjadi lebih banyak. Mahasiswa dituntut untuk bersikap kritis, bertanggung jawab, dewasa, mandiri, memiliki prestasi yang baik, serta dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, di mana tujuan diberikannya tugas-tugas tersebut yaitu untuk mengetahui sejauh mana kompetensi atau kemampuan mahasiswa tersebut dalam bidang akademik. Akan tetapi, tugas yang diberikan oleh dosen selama perkuliahan daring menjadi lebih banyak dan deadline-nya pun cenderung singkat. Hal ini menyebabkan mahasiswa kesulitan untuk membagi waktu dan bingung hendak mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Hal-hal yang memicu dampak negatif dari kuliah daring tersebut dapat membuat mahasiswa menjadi stres. Hal ini dapat menyebabkan mahasiswa tidak mampu untuk fokus dan tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka mahasiswa akan memiliki gangguan kesehatan mental yang lebih serius dan perlu ditangani oleh profesional. Banyaknya faktor penyebab stres dalam perkuliahan online membuat mahasiswa harus memiliki pertahanan diri yang kuat supaya dapat dengan optimal mengikuti perkuliahan. Mahasiswa harus mampu mengelola kesehatan mental pribadi sendiri, misalnya dengan mengetahui keadaan emosionalnya sendiri, perasaan yang dirasakan seperti cemas, sedih, bahagia, dan mengetahui penyebab munculnya perasaan-perasaan tersebut. Mahasiswa juga harus memiliki strategi sendiri untuk mengatasi kecemasan yang dimilikinya. Jika mahasiswa sedang mengalami stres dan ia mengenali faktor penyebabnya, maka akan memudahkan mahasiswa untuk menyusun strategi pengelolaan stresnya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Benjet 2020 yang menekankan pentingnya kemampuan stres manajemen mahasiswa agar dapat mengurangi stres bahkan depresi. Kemampuan tersebut dapat melalui program pelatihan stres manajemen melalui teknik kognitif, di mana mahasiswa dianjurkan untuk mengelola pikiran negatifnya sehingga tidak mendominasi kehidupan mahasiswa. Dalam program diajarkan juga bagaimana kaitan pikiran, perasaan, dan perilaku, sehingga penting untuk berlatih mengelola pikiran-pikiran yang muncul saat menghadapi berbagai kendala di masa pembelajaran online. Pada penelitian Zaidandu tahun 2020 juga diuraikan bahwa dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa, peran
institusi pendidikan tinggi, dan para profesional di bidang kesehatan mental sangatlah penting. Mereka perlu aktif memberikan dukungan psikososial kepada mahasiswa agar dapat melalui situasi krisis ini. Dukungan yang diberikan bisa melalui layanan konseling online dan memberikan edukasi bagaimana mengelola stres. Mahasiswa sebagai pelajar diharapkan untuk dapat menerima dan menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang ada sehingga mahasiswa membutuhkan yang namanya self-efficacy dan coping stress. Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimiliki, sedangkan coping stress merupakan upaya seseorang yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang dihadapinya. Self-efficacy berguna sebagai mahasiswa untuk meyakini bahwa dirinya pasti bisa untuk melakukan suatu perilaku dalam situasi tertentu. Melalui keyakinan diri tersebut, mahasiswa akan memiliki coping stress yang tinggi sehingga mahasiswa dapat mengatasi permasalahannya dengan baik. Mahasiswa memiliki upayanya tersendiri dalam menghadapi masalah mentalnya. Beberapa upaya yang dilakukan mahasiswa yaitu dengan bersikap santai terhadap semua hal yang dijalaninya, menghibur diri sendiri, bercerita kepada orang terdekat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, bagi mahasiswa yang memiliki gangguan serius pada mentalnya, ia akan lebih memilih untuk ke psikolog atau psikiater. Cara-cara tersebut merupakan cara positif yang dapat dilakukan seorang mahasiswa untuk mengatasi permasalahan mentalnya. Akan tetapi, ada juga mahasiswa yang selalu memendam permasalahannya sendiri. Sebenarnya cara ini tidak dibenarkan, tetapi balik lagi bahwa setiap mahasiswa pasti memiliki upaya untuk mengatasi permasalahan mentalnya sendiri dengan cara yang berbeda-beda. Hal yang paling penting yang harus dilakukan mahasiswa untuk menghadapi permasalahan mental ketika kuliah daring yaitu dengan mengendalikan diri, menjinakkan emosi, berusaha secara maksimal untuk mengelola perasaan negatif, serta mengalihkan segala aspek negatif dengan menjalani hobi yang dapat dilakukan dan mencoba untuk mengubah pola pikir. Akan menjadi percuma jika melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan mental, tetapi tidak diiringi dengan pengendalian emosi. Jika seorang mahasiswa hanya memikirkan dampak negatif dari perkuliahan daring, maka mahasiswa akan menjadi stres dan dapat menyebabkan mahasiswa memiliki permasalahan mental. Oleh karena itu, mahasiswa berusaha untuk tetap sehat secara mental dengan melakukan beberapa upaya yang menurutnya ampuh untuk mengurangi rasa stres dan mengatasi permasalahan mentalnya. Dikarenakan adanya dampak negatif tadi, kiranya pihak kampus atau pihak pendidikan dapat memberikan kenyamanan bagi setiap mahasiswa ketika perkuliahan daring berlangsung. Contohnya yaitu dengan tidak memberikan tugas terlalu banyak, dapat memberikan materi dengan cara yang lebih menarik, serta memaklumi jika mahasiswa tidak sengaja keluar dari Zoom atau Google Meet karena permasalahan jaringan. Dengan hal-hal tersebut, mahasiswa dapat meredakan sedikit rasa stresnya karena bebannya telah sedikit berkurang. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil telaah dari berbagai jurnal ilmiah dan selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap topik kesehatan mental mahasiswa pada saat COVID-19, khususnya pada saat pembelajaran daring. Maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek terutama di bidang pendidikan. Munculnya metode belajar yang baru menjadi tekanan bagi mahasiswa. Tekanan dalam hal perasaan dan pikiran selama mengikuti perkuliahan online membuat mahasiswa mengalami stres bahkan berdampak juga terhadap kesehatan mentalnya. Mahasiswa juga mengalami kesulitan tidur karena harus mengerjakan tugas yang begitu banyak dari perkuliahan online. Agar kesehatan mental mahasiswa tetap terjaga, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti melakukan meditasi, berolahraga, dan mengatur pola tidur yang teratur. Mahasiswa juga dapat melakukan aktivitas religi yang dapat meningkatkan sisi spiritualismenya, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan mentalnya. Selain itu, mahasiswa dapat berlatih untuk mengenali pikiran dan perasaan agar dapat mengelolanya dengan cara yang positif. Sedangkan secara eksternal, hal yang dapat dilakukan adalah dengan meminta bantuan serta motivasi dari orang-orang yang ada di kehidupan mahasiswa, seperti keluarga, pihak universitas, dosen, teman-teman. Mahasiswa juga dapat meminta bantuan pihak profesional yang bergerak di bidang kesehatan mental seperti konselor, psikolog, dan psikiater.
Saran yang dapat diberikan kepada keluarga atau lingkungan tempat tinggal mahasiswa yaitu untuk menerapkan lingkungan rumah yang sehat, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mengurangi stres bagi anggota keluarga. Pihak universitas juga dapat berkontribusi dengan menyediakan layanan konseling atau bantuan terkait kesehatan mental lain dari psikolog atau psikiater. Sedangkan untuk pemerintah disarankan untuk lebih fokus mengerahkan sumber daya pada masalah kesehatan mental yang cukup meningkat selama masa pandemi ini untuk mewujudkan upaya penanganan yang efektif. Selanjutnya yang terakhir, abstrak. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juni 2020 telah menyebar ke seluruh dunia. Untuk mencegah penyebaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang berisi perintah bagi seluruh instansi pendidikan untuk menunda pembelajaran secara tatap muka dan menggantikannya dengan pembelajaran jarak jauh. Perubahan ini mengakibatkan mahasiswa harus beradaptasi dengan metode baru, dan salah satu dampak dari hal tersebut adalah munculnya masalah kesehatan mental pada mahasiswanya. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya peningkatan stres dan kecemasan pada mahasiswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, dan beberapa upaya yang dilakukan mahasiswa untuk menghadapi keadaan mentalnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau data kualitatif. Teknik pengumpulan data misalnya analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Studi ini difokuskan pada kasus COVID-19 yang tersebar di berbagai negara. Peneliti mencari menggunakan media portal Google Scholar serta artikel-artikel dari google.com. Dari pencarian tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif dan efisien, serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap mental mahasiswa. Sebagai saran, beberapa upaya dapat dilakukan seperti melakukan meditasi, berolahraga, dan mengatur pola tidur yang teratur, serta saran yang dapat diberikan kepada keluarga atau lingkungan tempat tinggal mahasiswa, yaitu untuk menerapkan lingkungan rumah yang sehat, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mengurangi stres bagi anggota keluarga. Pihak universitas juga dapat berkontribusi dengan menyediakan layanan konseling atau bantuan terkait kesehatan mental lain dari psikolog atau psikiater. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai jurnal yang berjudul Kesehatan Mental Mahasiswa pada Masa COVID-19 pada Pembelajaran Jarak Jauh. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.